Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mawdatillahi wa tawabihi wa qubi. Allahumma ij'al majalisana majalisa rasulillah wa ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa shrah sadruna bi walami rasulillah wa aqil alsinatana bi anwar salati wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi syayikhina fid darin amin. Faslun alamatul bulughi salasun tamamu khamsa asyrata sanatan fil zakari wal unsa wal ihtilamu fil zakari wal unsa li tis'i sinina wal haidu fil unsa li tis'i sinin. Melanjutkan kita kembali pembahasan daripada kitab Safinatun Najah. Setelah sebelumnya kita membaca daripada muqaddimah, lalu kita membaca tentang rukun Islam, rukun iman, dan makna daripada kalimat La ilaha illallah. Sampailah kita dalam permulaan kitab fikihnya, yaitu apa? Kita akan membahas perihal masalah taharah, bersuci. Di sini musannif mengawalinya dengan tanda-tanda seseorang itu balik. Belum masuk ke dalam tata cara bagaimana kita bersuci. Mengapa demikian? Karena supaya yang namanya fikih itu nanti kita dituntut mengerjakan segala bentuk kewajiban tatkala kita sudah mencapai fase yang namanya balik. Dan kita tidak bakal tahu apa tanda-tanda balik kecuali kita mempelajarinya. Jadi diawalinya kitab ini dengan alamat bulugh karena ini tanda seseorang itu nanti diwajibkan dengan segala kewajiban yang telah yang akan dituntutnya. Jadi dia akan dituntut umpama salat, wajibnya seseorang itu salat ketika sudah mencapai balik. Wajibnya puasa adalah ketika sudah sampai balik. Dihitungnya dosa dan terhitungnya dosa seseorang itu tatkala juga dia balik. Selepas itu daripada amal ibadah dan ternyata itu dia masih belum balik, maka bagaimana? Bahwa maktubun tetap ditulis, tetap ada hitungannya. Berbeda dengan dosa. Ketika dosa masih belum dihitung. Nah ini dia antaranya. Lalu di sini kita akan mengenal namanya tanda-tanda balik itu ada 3. Apa itu alamat? Alamat itu adalah apa yang mana sesuatu itu lazim dari adanya sesuatu itu adanya hukum. Lalu tidak lazim ketika tidak ada itu tidak ada hukum. Umpama. Jadi ketika seseorang itu sudah berumur 15 tahun secara qamariyah, jadi hitungannya hijriyah umurnya 15 tahun, maka wajib atasnya hukumnya balik dirinya kalau kita hukumi. Tetapi bila orang itu belum berumur 15 tahun, apakah kita bisa menghukuminya balik? Bisa jawab ada. Dilihat dari tanda-tanda yang lain. Umpama, sudahkah sebelum 15 tahun itu seseorang itu bermimpi? Sudahkah sebelum anak itu 15 tahun ternyata dia sudah haid?
maka walaupun belum mencapai 15 tahun, maka dia tetap dihukumi dengan hukum baligh. Nah, jadi sudah kita tahu itu. Nah, lalu apa itu bulugh? Bulugh itu jadi kita balik, yaitu sampainya seseorang dalam batasan taklif. Nah, lalu taklif itu apa? Taklif itu adalah sampainya seseorang pada waktu tertentu beserta keadaan orang itu tuh berakal. Nah, habis itu panca inderanya itu sehat dan dakwahnya itu ia sampai kepadanya dakwah. Nah, jadi ada karena istilah mukallaf. Nah, di antara syarat-syarat mukallaf itu orang yang dibebankan beban syariat. Nah, di antaranya apa? Yang pertama, orang itu berakal. Nah, dia harus berakal dulu, sehingga ketika ada orang terkadang berakal, makanya tidak dihukumi dengan mukallaf. Nah, seperti orang yang gila. Sehingga orang ketika kayak orang gila itu, dia tidak dituntut untuk melaksanakan sholat. Nah, tidak dituntut untuk melaksanakan puasa. Nah, lalu habis itu pula salimul hawas. Nah, salimul hawas itu cerita panca inderanya itu selamat. Nah, selamat di sini artinya apa? Salah satu di antara penglihatan dan pendengaran. Apabila keduanya yaitu pendengarannya tidak ada, penglihatannya tidak ada, makanya pun kada wajib juga. Kenapa? Bagaimana caranya ia sampai ke dalam informasi tahu tentang cara sholat, mendengar tidak bisa, melihat pun tidak bisa. Nah, maka tidak bisa juga dia itu makhluk. Kalau cuma salah satu masih berarti di sini kita bisa memahaminya. Nah, kenapa? Bila seorang itu misalnya buta, tapi dia bisa mendengar, berarti kita tahu bacaan-bacaannya. Nah, di situ masih ada. Nah, sama juga bila orang itu tuli, dia masih bisa melihat gerakan orang itu, dan dia bisa melihat tulisan-tulisan. Nah, berbeda dengan orang yang mana tidak melihat dan tidak pula mendengar. Lalu ada ulang sampai dakwah. Sampainya dakwah yang disampaikan itu benar. Ini ada kayaknya dakwah itu sudah sampai tapi dakwahnya itu salah, belum juga. Nah, jadi kita perlu mengetahui dahulu mukallaf itu yang demikian. Nah, lalu tadi ada 3 tandanya. Nah, 2 laki-laki dan perempuan itu ada tandanya, 1 khusus perempuan. Yang pertama itu apa? Telah sempurnanya umur seseorang, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan berusia 15 tahun. Qamariyah tahdidiyah. Apa itu qamariyah tahdidiyah? Yaitu 15 tahun pas kada kurang, dan itu harus hitungan hijriyah. Nah, berarti bila hitungannya hitungan Masehi itu bisa paling buat sudah. Nah, bisa hijriyah tadi umpah 360 tahun dan ternyata yang Masehi itu 365. Nah, dalam beberapa tahun itu 15 tahun misalnya 5 kali 15 75. Berarti sudah paling buat sekitar 2 bulanan lebih. Nah, 2 bulan setengah misalnya. Ini umpama. Nah, berarti ada yang namanya gap lumayan ternyata. Nah, gapnya ternyata kita menghitungnya 15 tahun, ternyata 15 tahun hijriah yang kita hitung atau yang Masehi. Nah, ternyata yang hijriah ini sudah lebih, kalau yang buat 2 bulan misalnya. Nah, di situ sebetulnya sudah ada yang namanya taklif syariat di situ. Nah, secara tidak sengaja kita sudah melewatkannya. Nah, jadi penting bagi kita semua, seumpama nanti mengetahui namanya umur kita secara yang namanya hijriah. Nah, kita misalnya dilahirkan berapa hijriah, misalnya 23 Syawal misalnya. Nah, kita tandai itu terus. Siapapun misalnya ada keluarga kita yang lahir misalnya. Nah, kita hendaknya kita tahu tanggal hijriahnya. Habis itu selain kelahiran juga tentang kematian. Nah, jadi bila kita menghauli seseorang, nah, bila ingin pas haulnya, pas tanggal haulnya, maka silahkan lihat di tanggal di mana beliau wafatnya dalam penanggalan hijriah.
Itu untuk laki-laki dan perempuan, sama, tidak lain dan tidak bukan. Nah, lalu ada yang namanya al-ihtilam. Al-ihtilam ini ya kita bermimpi. Bagi laki-laki dan perempuan ada yang namanya mimpi basah. Nah, yang dimaksud dalam bermimpi di situ adalah al-imna, mengeluarkan mani. Nah, kalau ada pendapat apakah perlu keluar bujur benar-benar keluar mani tersebut, atau cukup kita merasakan ternyata ada yang keluar tapi masih belum keluar. Nah, dihitung balik itu perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang pertama harus sampai bujur-bujur keluar dan keluar mani itu. Ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya cukup dengan kita merasakan ternyata ada sesuatu yang hendak keluar walaupun masih belum keluar, itu sudah dihukumi balik. Nah, ini dua pendapat yang berbeda. Tapi ala kulli hal kita sudah tahu bila waktu bermimpi yang mana dimaksud bila bermimpi ini adalah bermimpi basah, dan itu keluarnya mani. Lalu sama ada keluarnya itu dari jalan yang biasanya keluar mani itu ataupun tidak. Bagaimana caranya tidak tadi? Kalau misalnya kemaluan yang untuk keluar mani tadi itu terhalang. Biasanya seseorang itu ternyata ada misalnya kecelakaan atau apa, tulang belakangnya ini ternyata kena, dan pada Allah umpama di situ ternyata ada mani yang keluar. Bisa jadi yaitu, tapi ini jarang terjadi. Nah, ala kulli hal kebiasaan kita itu adalah misalnya keluarnya mani jadi di jalan yang biasa. Umpama maka sebaik itu keluarnya benar-benar keluar ataupun cukup dengan merasakannya saja. Itu dua pendapat. Nah, bagi seorang laki-laki maupun perempuan di usia 9 tahun. Nah, 9 tahun mulai menghitungnya. Kadang ada anak-anak tuh usianya 9 tahun. Nah, 9 tahun ternyata sudah keluar mani umpama. Nah, bisa jadi 9 tahun apa? Qamariyah takribiyah. Nah, qamariyah takribiyah itu lain 9 tahun pas 9 tahun bisa saja kurang, kurangnya apa? Kurang dari 16 hari. Misalnya orang itu bermimpi pada saat berumur 9 tahun kurang 10 hari laginya 9 tahun Hijriah. Nah, itu ternyata itu mani, maka itunya dihukumi juga dengan balik. Sudah baliknya. Nah, seumpama sudah bermimpi. Nah, kenapa? Karena banyak fenomena saat ini anak-anak itu SD saja sudah masuk balik, cepat banget baliknya. Nah, fenomena yang seperti itu. Kenapa? Ya tadi karena faktor teknologi komunikasi dan informasi yang begitu masif, sehingga anak-anak itu banyak mendapati informasi maupun konten-konten yang sifatnya itu merangsang daripada hasrat biologisnya. Lalu yang ketiga itu adalah haid. Nah, haid ini terkhusus bagi yang namanya perempuan yang berumur 9 tahun mulai. 9 tahun qamariyah tahdidiyah. Nah, qamariyah takribiyah artinya 9 tahun kurang dari 16 hari. Nah, umpama ada anak tadi perempuan misalnya umurnya itu 9, belum sampai 9 tahun, kurang 2 hari lagi 9 tahun ternyata haid, maka itu dihukumi haid. Nah, berbeda halnya jikalau misalnya kurangnya itu 16 hari, 17 hari, 18 hari, maka darah yang keluar ketika itu bukan darah haid, melainkan darah istihadah. Nah, jadi kalau pokoknya 9 tahun kurang 16 hari, artinya paling maksimal itu 9 tahun 15 hari, kurang dari 15 hari. Kurang dari 16 hari artinya mulai dari 15, 14, 13. Bila mampas 16 hari, nah itu dihukumi bukan yaitu darah haid, melainkan itu darah istihadah. Nah,
Jadi seperti itu tanda-tanda balik. Ketika kita tahu itu, kita akan sadar sebuah hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu bersabda, "Muru auladakum abna'a sab'is salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji." Di situ kita akan memahami, ajari anak-anak kalian, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ketika berumur 10 tahun maka pukullah dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya, kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kenapa ketika umur 10 tahun? Yang dimaksud 10 tahun ini bukan 10 tahun pas, tapi umur seorang anak itu yang mana umurnya 9 tahun menuju 10 tahun. Nah, jadi ya tadi, karena paling minimal itu seseorang itu bisa dihukum balik ketika umur 9 tahun. Nah, paling cepat 9 tahun, baik itu yang tahdidiyah maupun yang takribiyah. Nah, itu paling minimal. Jadi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah itu sangat menjaga dalam yang namanya interaksi kepada anak. Nah, lalu kenapa juga diperintahkannya itu ketika umurnya 7 tahun itu mulai diajarkan, mulai dibiasakan. Karena kebanyakannya disitulah terjadi yang namanya tamyiz. Ini tamyiz dan balik itu berbeda. Anak-anak usia tamyiz itu paling kadang 7 tahun itu sudah, bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Tamyiz itu adalah ketika seorang anak itu batasannya sudah bisa makan sendiri, kadang perlu disuapi lagi misalnya, sudah bisa minum sendiri dan sudah bisa beristinja, kita berkami, itu seorang ada lagi dicibukaan. Nah, sudah masuk ke dalam tamyiz. Nah, ketika tamyiz itu, jadi fardu kifayah. Nah, bagi si orang tua, baik itu abahnya, mamanya, ayahnya, dirinya dari pihak abah maupun dari pihak mama atau yang menggaduhnya, untuk melajarinya, membiasakannya untuk melakukan suatu ajaran-ajaran ibadah yang secara sering, umpama membiasakan sholat, melajari berwudunya, melajari sembahyangnya, lalu pulang membiasakannya untuk berpuasa. Sudah mulai, bahkan mungkin lebih cepat dari itu jikalau anak itu misalnya sudah bisa makan seorang, minum seorang. Nah, karena mesti sampai dari umur 7 tahun, tetapi kebiasaannya terjadi. Nah, lalu ketika sudah 10 tahun, maksudnya 10 tahun tadi ya 9 menuju 10. Nah, jadi harus sudah dipukul. Kenapa? Karena siapa tahu ini itu sudah balik. Bila orang itu sudah balik, anak itu sudah balik, otomatis bila ingat itu kadang menggawi sembahyang wajibnya kodok, sehingga perlu ketegasan dari orang tuanya untuk menyuruh dia sembahyang. Nah, maksudnya bukan yang 10 tahun mampas, tapi 9 jalan 10 sudah mulai harus tegas kita perihal masalah sembahyangnya, wudunya, puasanya. Siapa tahu ternyata tiba-tiba ingin itu balik. Nah, di umur 9 tahun itu sudah mulai ada potensi orang itu balik, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Biasanya laki-laki berpotensinya itu mandi wajibnya nanti karena mimpi basah. Nah, kalau perempuan bisa ihtilam tadi mimpi basah, bisa juga haid. Kita tidak tahu. Cuman disinilah hikmahnya Rasulullah SAW menyuruh kita. Kewajiban itu fardu kifayah. Nah, dengan fardu kifayah ini, bila ada sudah satu orang yang melaksanakan gugur, namun bila keduanya mama abahnya kadang yang menyuruh sama sekali berdosa. Nah, berdosa bila tidak melajari anak itu, tidak membiasakan anak tersebut. Nah, jadi fardu kifayah untuk
melajarinya. Bahkan disuruh untuk memukul. Memukul di sini bukan memukul yang maulah sakit, yang maulah betikas, bukan yang kayak seperti itu, melainkan memukul dalam rangka mendidik. Tidak sampai membuat anak itu luka, tidak sampai membuat anak itu cedera, hanya sekedar untuk menyadarkan anak tersebut. Sampai situ saja. Umpama misalnya memukul itu jangan bukan di muka, bukan di wajah, bukan di muka, melainkan misalnya di buridah misalnya. Nah, yang mana itu mungkin satu matinya sakitnya. Dan juga jangan berhemat misalnya sampai nyaring. Nah, yang mana maulah anak itu sakit atau nanti trauma kah, nah jangan juga. Nah jadi ada batasan-batasan tertentu juga. Nah, dan juga wajib di sini kepada ayah dan ibu atas sabil fardu kifayah mengajarkan anak perihal toharohnya, sembahyangnya, dan seluruh syariat-syariatnya. Bahkan juga ongkos untuk belajar itu, umpama orang tua ini ternyata tidak terlalu paham masalah agama, lalu orang tua ini mengongkosi anak bisa belajar kemana aja, yang mana dia itu belajar perihal hal-hal yang mana wajib bagi seorang tua untuk dipelajari. Nah wajib, nah jadi orang tua wajib memodali itu, memberikan biaya berikut. Biasanya kan belajar misalnya, namun artinya menapai. Seperti itu, wajib atas sabil fardu kifayah. Fardunya fardu kifayah. Nah lalu ada juga di sini faidah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya bila anak-anak itu nih ada aklam catatan pena itu dibagi menjadi 3, catatan terhadap pahala, catatan terhadap dosa ataupun azab, dan catatan terhadap pengerusakan barang. Nah jadi bagi anak-anak itu apabila dia melakukan suatu kebaikan, walaupun dia belum balik, maka ia masih terhitung dicatat amal perbuatan kebaikannya. Berbeda dengan ketika seseorang anak itu berbuat sebuah kesalahan, maka kesalahan itu belum dicatat. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sedangkan ketika seorang anak itu tidak sengaja menghancurkan suatu barang misalnya, maka dia itu dituntut untuk menggantinya. Ini dilaksanakan umpama kada sengaja merusak barang, mau menghancurkan pot tetangga, maka ada kewajiban bagi anak tuh untuk menggantinya. Tanggungannya kemana? Pada akhirnya kepada kuitannya. Kenapa? Karena masih dalam tanggungan kuitan anak-anak tersebut. Jadi kayak gitu. Tapi ala kulihal yang kalau kita pahami, anak-anak itu kebaikan yang dia lakukan pasti dicatat. Tetapi berbeda dengan kesalahan-kesalahannya. Itu masih belum sampai nanti ketika dia sudah balik baru dihitung, baru dicatat amal bila dia melakukan sebuah kesalahan. Itulah diantara tanda-tanda balik yang kalau kita pahami. Yang pertama itu tadi sampainya umur 15 tahun Hijriyah Tahdidiyah. Yaitu maksudnya 15 tahun pas ada kurang. Sampai sudah dihukumi balik. Ini apabila tidak ada bermimpi dan tidak ada haid kalau bagi perempuan. Bila kayak itu mesti orang tuh kada suburin dia tanda baliknya kada sudah umur 15 tahun pemariyah atau ibunya sampai, maka disunahkan dia untuk mandi wajib. Ini sunnah hukumnya. Tapi berbeda ketika seseorang itu ada bermimpi tadi atau ada haid, maka apabila telah selesai maka diwajibkan dia untuk mandi wajib. Lalu tanda yang kedua itu dia bermimpi, artinya mengeluarkan mani. Bagi laki-laki maupun perempuan di umur dia 9 tahun, qamariyah takribiyah,
bagi perempuan, tahdidiyah bagi laki-laki. Ada juga yang mengatakan takribiyah keduanya. Nah, ala kulihat 9 tahun kurang pada 16 hari apabila ada anak itu bermimpi bisa dihukumi dia itu sudah balik. Lalu ada perempuan misalnya haid. Kalau haid itu untuk wanita anak-anak perempuan berumur 9 tahun Qamariyah takribiyah kurang pada 16 hari. Nah, jadi kalau kita memberikan catatan, umpama ada anak kita, keluarga kita, kemanakan kita, cucu kita, misalnya sudah beranjak di umur-umur itu, perlu kita mewaspadainya, perlu kita mengajarinya, membiasakan dia dengan segala perbuatan-perbuatan, kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim maupun seorang muslimah. Umpama yang laki-laki dibiasakan pakaian itu jangan lagi bersalawat hadap. Yang misalnya berbinian, misalnya sudah umur masa itu dibiasakan untuk kucuk-kucuk menutup auratnya. Supaya apa? Supaya nanti seumpama datang yang namanya itu tanda-tanda balik, dia sudah terbiasa menjalankan syariat, menjalankan kewajibannya, menjauhi segala larangannya. Kenapa? Ketika seseorang itu sudah balik, segala amal perbuatannya sudah mulai dicatat. Berbeda dengan dia sebelum balik. Ketika sebelum balik yang dicatat, yang dihitung cuman kebaikannya, sedangkan kesalahan yang yang telah dia perbuat itu belum kena catatan amal. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga, kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita yang dekat maupun yang jauh, memberikan keberkahan juga kepada saudara tetangga-tetangga kita sekampung dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ala hadhihi al-fatihah. Ya penonton yang Ustaz. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.